Butuh cooling buat dinginin prosesor high-end tapi nggak pengen pakai I/O water cooling? Mending pakai ini aja. Kalau ngomongin soal cooling, ternyata di komunitas itu masih banyak yang mendang-mending. Ada yang mending pakai I/O water cooling karena ada layarnya dan juga lebih kelihatan estetik. Tapi nggak sedikit juga ada tim yang pakai heatsink atau HSF karena maintenance-nya itu lebih gampang. Kalau fan kalian rusak, kalian tinggal beli fan penggantinya aja. Dan di video kali ini, kita mau ngasih sedikit referensi cooling gaban buat kalian tim yang pakai heatsink. Kenalin, ini adalah Thermalright Royal Predator 130. Ya, kalian nggak salah dengar karena fan yang ada di bagian tengah, dia tuh pakai fan yang ukurannya 130 mm. Mungkin umumnya kalian sering dengar itu adalah fan yang ukurannya 120 mm atau fan dengan ukuran 140 mm. Dan untuk ngomongin dimensi, kita bisa bilang ini dimensinya cukup jumbo ya. Karena untuk tingginya dia ada di 158 mm dan untuk lebar dari heatsink ini sendiri itu ada di 130 mm. Dan untuk bahannya dia sudah pakai bahan aluminium. Lalu kalau kita lihat di bagian atas, di sini dia sudah pakai cover, jadi kelihatan lebih rapi karena kita udah nggak lihat ujung-ujung dari heat pipe-nya. Dan kalau kita pindah ke bawah, di sini kita bisa lihat ada 6 heat pipe yang langsung menghubungkan antara heatsink dengan baseplate-nya. Dan kalau kita lihat dari baseplate-nya, dia sudah pakai bahan yang dilapisi dengan nickel coating. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, selain kalian dapat unit heatsinknya, di sini kalian juga dapat dua fan, yaitu ukuran 120 mm buat kalian pasang di bagian depan dan 130 mm untuk kalian pasang di bagian tengah. Lalu untuk backplate-nya, di sini kita dapat untuk Intel ada LGA 1200 dan juga LGA 1700. Untuk standoff-nya, di sini untuk Intel ada standoff 115X, 1200, 1700, 1851, 2011, 2066 dan juga untuk AMD ada AM4 dan juga AM5. Nah, untuk bracketnya di sini itu ada untuk bracket Intel dan juga AMD. Lalu ada clip fan, kabel splitter dan juga pasta bawaan yaitu TF7. Kalau kita lihat sekilas, heatsink ini itu mirip kayak saudaranya, yaitu Frostspirit 140 yang udah pernah kita review. Dan dari segi dimensi, dia itu punya dimensi yang sama-sama jumbo. Tapi ada beberapa perbedaan di sini, yaitu dari ukuran fan-nya dan juga dari jumlah heat pipe-nya. Terus, apakah dengan spesifikasi yang hampir mirip ini performanya juga sama atau mirip? Sekarang kita langsung lanjut aja ke sesi pengujiannya. Nah, untuk testbed di pengujian kali ini, di sini kita pakai prosesor dari Intel Core i9 14900K, lalu untuk motherboardnya kita pakai Asus ROG Maximus Z790 Hero. Terus untuk memorinya, di sini kita pakai dari tim, yaitu tim T-Create Classic 32GB kit DDR5 di 6000 MHz. Nah, untuk di testbed lainnya, kalian bisa lihat di layar sebelah sini. Dan untuk di skenario pengujian kali ini, itu agak sedikit berbeda, karena di skenario pertama, di sini kita pakai settingan open limit, jadi kita mentokin untuk PL1 dan juga PL2-nya di 4095 watt. Di skenario kedua, di sini kita pakai settingan open limit juga, tapi kita tambahin limitnya untuk temperaturnya di 90 derajat Celcius. Dan kita lihat seberapa jauh package power yang bisa dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk di sesi pengujian. Kita bacain dulu untuk settingan open limit. Di sini kita mulai dulu dari Cinebench R23 untuk skornya. Kita bisa lihat di sini untuk multi-core-nya, kalau kalian lihat di layar kalian, multi-core dan juga single core ini punya skor yang hampir sama, yaitu sama-sama di sekitar 41.000 untuk multi-core-nya, sedangkan untuk single core-nya itu ada di sekitar 2000-an. Terus untuk stress test-nya, waktu kita jalanin multi-core selama 10 menit, untuk yang Royal Predator itu ada di 39.000-an, sedangkan untuk yang Frostspirit itu punya skor di sekitar 40.000-an. Nah, di pengujian selanjutnya, di sini kita bacain untuk CPU package temperaturnya. Kalau kalian lihat di sini, untuk rata-ratanya Royal Predator ini dan juga Frostspirit itu berbeda sedikit. Kalau Royal Predator ada di sekitar 98 derajat Celcius, sedangkan Frostspirit ada di sekitar 99 derajat Celcius. Oke, di pengujian selanjutnya untuk di core clock-nya di sini kita bacain dulu untuk yang V-core-nya. Untuk di rata-ratanya antara Royal Predator dan juga Frostspirit ini punya rata-rata yang sama, yaitu ada di 5200-an. Sedangkan untuk di E-core-nya, di E-core ini untuk yang Royal Predator dia itu punya di 4200-an, sedangkan untuk yang Frostspirit itu punya rata-rata di 4300-an. Next, di pengujian CPU fan speed-nya, di sini kita bisa lihat untuk RPM-nya kalau punyanya Royal Predator itu ada di 1600-an, sedangkan untuk punyanya Frostspirit itu ada di 1300-an. Jadi lebih kenceng punyanya Royal Predator 130 yang satu ini.
Next, di pengujian VRM, untuk temperatur VRM-nya di sini kalian bisa lihat untuk Royal Predator itu punya suhu VRM temperatur ada di 50 derajat Celcius, sedangkan untuk Pro Spirit itu ada di sekitar 55 derajat Celcius. Nah, terakhir untuk di pengujian open limit ini, kita bisa lihat untuk CPU package powernya, kalian bisa lihat untuk yang Royal Predator itu ada di 265 Watt untuk rata-ratanya, sedangkan Pro Spirit itu ada di 278 Watt. Nah, kalau tadi kita lihat dari hasil pengujian yang open limit, di pengujian pertama itu kita bisa lihat angkanya hampir sedikit mirip-mirip, tapi ada beberapa yang lebih unggul Pro Spirit dan juga ada yang lebih unggul Royal Predator 130. Sekarang kita lanjut di pengujian kedua dengan settingan yang sama, tapi juga kita limit di thermalnya, yaitu ada di sekitar 90 derajat Celcius. Kita mulai dulu dari bacain skor di Cinebench R23. Di sini kalian bisa lihat untuk multi-core dan juga single core-nya antara Pro Spirit dan juga Royal Predator ini, dia punya skor yang mirip. Jadi untuk multi-core-nya ada di 39 ribuan, sedangkan untuk single core-nya ada di 2300-an. Sedangkan untuk multi-core-nya waktu kita jalanin sekitar 10 menit itu ada di 38 ribuan. Nah, next di pengujian CPU package temperatur, di sini kalian bisa lihat untuk Royal Predator 130 dan juga Pro Spirit itu sama-sama ada di sekitar 89 sampai 90 derajat Celcius. Karena ya jelas ini karena kita limit di temperaturnya 90 derajat Celcius. Nah, next di pengujian core clock-nya, di sini kita bacain dulu untuk peak core-nya. Kalau kita lihat rata-rata peak core-nya dari kedua cooling ini tuh punya peak core yang sama, yaitu ada di sekitar 5 ribuan antara Pro Spirit dan juga Royal Predator. Sedangkan untuk e-core-nya di sini kalian bisa lihat rata-rata antara Pro Spirit dan juga Royal Predator itu juga sama, yaitu ada di sekitar 4100-an. Next, di CPU fan speed-nya, di sini kita bisa lihat untuk Pro Spirit itu masih sama ya, ada di sekitar 1300-an, sedangkan Royal Predator itu juga ada di sekitar 1600-an. Lalu di pengujian VRM temperaturnya, kalian bisa lihat di layar kalian, di sini untuk Royal Predator itu punya rata-rata ada di 50 derajat Celcius, sedangkan Pro Spirit itu ada di 53 derajat Celcius. Nah, di pengujian terakhir di sini kita bacain untuk di CPU package powernya. Kalau kalian lihat di rata-ratanya, Royal Predator ini punya rata-rata ada di 235 Watt, sedangkan untuk Pro Spirit itu ada di 240 Watt. Nah, terakhir kalian bisa langsung lihat aja untuk tampilan base plate-nya dari penyebaran thermal paste di cooling yang satu ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil pengujian tadi, di pengujian pertama itu ada beberapa yang lebih unggul dari punyanya Pro Spirit 140, tapi juga ada beberapa yang lebih unggul dari punyanya Royal Predator 130 yang satu ini. Nah, kalau di pengujian kedua, waktu kita limit di 90 derajat Celcius, kita bisa lihat dari segi skor, CPU package temperatur, peak core, dan juga e-core-nya itu hampir mirip dari kedua cooling yang satu ini. Sedangkan kalau kita lihat dari CPU package power-nya, kita bisa lihat punyanya Royal Predator ini, dia itu hampir mendekati dari Pro Spirit 140 yang satu ini. Oke, jadi untuk kesimpulan dari heatsink cooling yang satu ini, itu nggak cuman ukuran bodinya aja yang gede, tapi performanya itu juga terbilang gede karena bisa dapetin rata-rata di 260 Watt pakai Intel Core i9 14900K di settingan open limit. Terus target pasarnya sendiri untuk cooling yang satu ini tuh buat siapa sih? Ya jelas, buat alternatif kalau kalian nggak mau pakai I/O water cooling karena takut bocor, atau buat kalian yang takut kalau udah rusak itu nggak bisa diservis. Dan tentunya buat kalian yang pengen dalaman casingnya itu ingin kelihatan lebih padat. Harganya sendiri untuk varian yang basic itu ada di sekitar 800 ribuan, sedangkan untuk varian yang full white dan juga full black itu ada di sekitar 900 ribuan. Nah, buat kalian yang tertarik sama Royal Predator 130 ini, itu kalian bisa langsung cek aja di marketplace, atau kalian juga bisa langsung klik aja di produk yang kita cantumin di bawah sini. Di sini ya. Sekian video review Thermalred Royal Predator 130 dari kami tim Ars. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di ars.co.id. Dan kalau kalian punya sosial media, jangan lupa follow kita di Ars ID Media. Kalau kalian punya Discord, jangan lupa join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!